Cik, cik. Ya, shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sesuatu yang terpendam di dalam hati saya waktu saya ingin menyampaikan khotbah di tutup tahun. Ada satu pesan yang memang seharusnya kita lakukan, dan inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Bisa dilihat, ya, apa saudara judulnya? Mendapatkan orang lain. Ya. Tiap-tiap kita orang yang percaya harus mendapatkan orang lain. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya perlu mendapatkan orang lain. Jadi dengan kata lain, kita tidak hidup sorangan wae, seorang diri. Kalau saudara dan saya hidup seorang diri, saudara dan saya pasti jatuh. Jadi bagaimana supaya saudara dan saya tidak jatuh? Saudara dan saya tidak boleh hidup seorang diri. Firman Tuhan mengatakan begini, kalau arang itu dibiarkan sendiri, arang itu yang membara pun akan redup dan mati. Tetapi kalau arang itu dikumpulkan bersama-sama, maka arang itu akan membara. Amin saudara. Jadi itulah kita harus mendapatkan orang lain. Saudara dan saya harus mencari orang untuk mendapatkan orang lain. Amin saudara. Amin. Sudah mendapatkan orang lain? Ada orang yang berkata begini, aku lagi sibuk. Jadi saya mau konsentrasi soal kesibukan saya ini. Bukankah saya lagi merintis bisnis baru? Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang salah. Saudara-saudara, kalau seseorang itu sudah menjadi berhasil karena dia mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, pasti orang itu berhasil. Dan akibat keberhasilan itu adalah kejatuhan. Saudara renungkan sebentar, apakah ini benar atau tidak? Benar. Benar, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pastilah orang itu berhasil. Amin. Gak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan karena kasih tidak berhasil. Pasti berhasil. Siapa yang setuju begitu angkat tangan? Gak Amin. dipaksa untuk saudara setuju. Ya. Tapi bukan berarti keberhasilan itu pasti dari Tuhan. Karena iblis pun bisa memberikan keberhasilan. Ya, tetapi orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan, pasti dia berhasil. Karena keberhasilan itu mengikuti orang yang melakukan firman Tuhan karena mengasihi Tuhan. Amin. Tetapi di puncak saudara diangkat seperti itu, ada bahaya yang menanti, yaitu kejatuhan. Ya, amin saudara. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara harus berusaha tetap berpegang kepada firman Tuhan dan berdoa di dalam roh senantiasa. Untuk apa saudara tetap berdoa di dalam roh senantiasa? Supaya firman Allah yang saudara pegang ini bisa saudara lakukan. Bukan sekedar hafal dan imajinasi, bayangan, tetapi supaya betul-betul bisa dilakukan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, walaupun engkau membara dalam hati, saudara-saudara,
engkau masih perlu orang lain. Nah, itulah kita perlu mendapatkan orang lain untuk menopang kita di puncak keberhasilan kita. Amin, saudara. Amin. Di puncak keberhasilan kita itu adalah hal-hal yang membahayakan kita. Itu kita bisa jatuh di situ, di puncak jatuh. Saudara harus tetap berpegang pada firman Allah dan berdoa dalam roh senantiasa untuk saudara sendiri, tetapi saudara perlu orang lain. Apa saudara? Perlu orang lain. Perlu orang lain untuk menopang saudara di dalam doa saudara, ya. Itulah sebabnya kita harus mendapatkan orang lain untuk menopang kita. Nah, menopang ini ada dua macam. Yang satu menopang dalam doa, yang kedua adalah menopang untuk menasihati saudara. Ya. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan orang lain untuk menopang kita, menopang saudara atau menopang saya, menopangnya itu ada dua macam. Macam yang pertama, mendoakan saudara. Macam yang kedua adalah menasehati saudara. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita lihat, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita di dalam doa. Tadi saya katakan, doa untuk apa saudara? Doa dan menasehati. Ya. Jadi kalau kita suka dinasihati orang lain enggak saudara? Iya. Harusnya begitu. Ya, kita bersekutu ini tujuannya adalah untuk dinasihati dan didoakan. Jadi jangan ada seorang pun yang sudah ditopang di dalam doa, saudara-saudara tidak mau dinasihati. Karena orang yang berdoa itu adalah orang yang menerima pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan itulah yang harus disampaikan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita akan lihat di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 15 ayat yang ke-30. Jadi saudara, kalau saudara dan saya berhasil itu karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti melayani Tuhan. Amin. Amin. Oh, jadi saudara melakukan firman Tuhan itu melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini sesekulernya saudara, tapi saudara harus melayani Tuhan. Tidak boleh tidak melayani Tuhan. Ya. Karena hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Ya. Dan Kristus telah mati bagi semua orang, supaya semua orang yang hidup oleh karena Tuhan tadi, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihati kamu. Siapa yang menasihati? Yang menasihati adalah Rasul Paulus. Terhadap siapa? Jemaat di Roma. Saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa. Jadi Rasul Paulus ini mengumpulkan jemaat Roma. Untuk tujuannya apa saudara? Bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam doa kepada Allah untuk
Aku ini siapa? Ya, untuk Rasul Paulus. Jadi kalau saudara dan saya mengumpulkan, ya tugas kita, saudara, untuk melakukan firman Tuhan dengan kasih. Oke? Ya, untuk melakukan firman Tuhan dengan kasih. Saudara-saudara, kalau saudara melakukan firman Tuhan, dua hal yang saudara lakukan. Untuk Tuhan, yaitu untuk pelayanan dan untuk kesekuleran saudara. Tahu sekuler maksudnya? Pekerjaan saudara. Ya. Di dalam kita melayani, melakukan firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama adalah apa saudara? Kerja buat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Yang kedua, jangan lupa saudara di dunia ini punya pekerjaan. Saudara pasti punya pekerjaan. Saya juga punya pekerjaan. Tapi saya punya pelayanan dan saudara dan saya juga punya pelayanan. Pelayanannya apa sih? Tadi temanya apa saudara? Mendapatkan orang untuk menopang saudara. Jangan lupa dua tugas saudara. Tugas yang pertama apa saudara? Melayani Tuhan, mencari orang lain untuk menopang saudara. Yang kedua, lakukan pekerjaan saudara. Di bidang sekuler saudara. Ya, semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Pekerjaan urusan surga sama pekerjaan urusan dunia. Dua-duanya karena kita mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita kerja di dunia pun harus lempeng. Untuk sekuler pun harus lempeng. Ya, amin saudara. Amin. Saya pikir saudara sudah paham ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita diminta untuk supaya kita mengumpulkan orang lain untuk membantu saudara dalam doa supaya saudara tidak jatuh di dalam pelayanan, juga tidak jatuh di dalam dunia sekuler. Siapa yang jatuh? Saudara dan saya yang minta bantuan orang lain untuk menopang di dalam doa dan untuk menopang di dalam nasihat. Ya. Kalau saudara, orang biasanya kalau sudah diangkat Tuhan, biasanya jatuh. Enggak ada orang yang susah jatuh. Orang yang sudah di bawah jatuh. Yang bisa jatuh itu kalau orang sudah diangkat, kemudian baru ada istilahnya jatuh. Oke. Shalom. Haleluya. Ya, di sini jelas dikatakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi supaya pelayanan kita sukacita dan pekerjaan sekuler kita juga sukacita. Amin. Amin. Jadi kita perlu mengumpulkan orang lain. Kita perlu mendapatkan orang lain. Ya. Mendapatkan orang lain. Untuk apa saudara? Menopang saudara di dalam doa.
doa dan nasihat. Ya. Jadi kumpulkanlah. Nah, kita sudah membahas firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Bagaimana kita melatih manusia baru kita. Caranya bagaimana kita melatih manusia baru kita? Dengan berdoa dalam bahasa roh dan berdoa dalam menafsirkan bahasa roh. Dua-duanya ini adalah hal yang mudah. Saudara tinggal dengan iman, saudara-saudara, roh saudara dipimpin oleh Roh Kudus mengucapkan bahasa yang tidak kita mengerti dengan akal kita. Dan setelah itu kita mulai mengucapkan dengan bahasa ibu kita. Tadi bahasa roh, sekarang bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa akal. Bahasa akal ini mesti diucapkan, tapi bukan akal-akalan. Tetapi dengan iman yang sama, biarlah Roh Kudus yang memimpin saudara bukan lagi dalam bahasa roh, tetapi dalam bahasa ibu. Yaitu bahasa saudara orang mana yang saudara pakai bahasanya, yang akal saudara mengerti, ya itulah yang saudara ucapkan. Contoh, saudara orang Indonesia ngomong dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara orang Inggris ngomong dalam bahasa Inggris. Kalau saudara orang Mandarin pakai bahasa Mandarin. Terserah yang akalmu tahu. Gunanya apa saudara bahasa roh? Bahasa roh itu gunanya ada dua. Bahasa roh itu untuk diri saudara sendiri dan untuk orang lain. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, ada dua hal yang terjadi. Saudara mendoakan diri saudara sendiri atas pimpinan Roh Kudus. Dan saudara berdoa untuk orang lain atas pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara sendiri nggak ngerti. Kok saya ini mendoakan si A, si B, si D, si C. Kok nggak ngerti saya. Tapi Roh Kudus sendiri yang menolong kita. Untuk memimpin roh kita. Supaya kita berdoa untuk diri sendiri atau orang lain. Dan kalau saudara menafsirkan bahasa roh, itu ada dua hal yang terjadi. Saudara menasihati diri sendiri oleh Roh Kudus, tetapi juga saudara menasihati orang lain oleh Roh Kudus. Yang penting apa saudara? Yang penting saudara dengan iman mulai bertindak supaya roh saudara dipimpin oleh Roh Kudus dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh akal kita, tetapi saudara harus menafsirkannya dengan kata-kata dalam bahasa ibu yang saudara sendiri tidak mengerti apa maksudnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, gampang ya saudara. Wesley paham ya Wes? Ya, oke. Ya, gampang kan saudara? Gampang. Nah, inilah tugas kita. Kemudian saudara-saudara, kita akan lihat di dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Nah, ini perihal menasihati. Ya. Jadi saudara berdoa. Berdoanya gampang kan? Cuma berdoa dalam roh. Berdoa dalam bahasa ibu. Ya, jadi gampang. Ya. Itu ada dua hal yang terjadi. Berdoa untuk dirimu dan berdoa untuk orang lain. Kalau saudara pakai bahasa ibu, ya, saudara juga bisa berdoa untuk diri saudara sendiri dan berdoa untuk orang lain. Tetapi saudara juga bisa menasihati diri sendiri, bisa juga untuk menasihati orang lain. Jadi bagaimana caranya kalau kita berkumpul untuk berdoa? Ya, saudara
berdoalah di dalam bahasa roh, tetapi saudara juga harus menafsirkannya, memaknakannya. Berdoa dalam bahasa Indonesia. Itu bisa untuk mendoakan diri saudara sendiri dan orang lain, bisa juga menasihati diri sendiri dan orang lain. Ya. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau kumpul kita berdoa, saudara kita yang bodoh sekalipun itu bisa menasihati orang lain. Ya. Kenapa? Itu bukan kita yang berdoa. Roh Kudus yang di dalam roh kita yang memimpin roh kita untuk berdoa. Jadi yang penting adalah kita mulai bertindak dengan iman. Jadi bahasa roh dulu, baru bahasa ibu. Ya, gampang kan saudara? Saudara cari orang-orang, ya, dapatkanlah orang lain untuk menopang saudara di dalam berdoa dan di dalam menasehati. Gampang kan? Ya. Saudara-saudara, kita semua bisa jatuh. Ya, gembala yang mempunyai jemaat yang banyak sekalipun bisa jatuh. Karena apa saudara? Karena tidak ditopang oleh orang-orang yang didapatkan dalam doa dan nasihat. Ya. Jadi saudara-saudara yang FKS atau yang belum FKS, dapatkan orang lain untuk menopang saudara. Saya kemarin bilang sama Iren, Ren, kamu bisa jatuh kalau kamu tidak mendapatkan orang-orang yang menopang kamu di dalam berdoa dan nasihat. Ya, kita menasihati bukan dengan akal budi kita. Kita menasihati dengan roh Allah yang tinggal dalam roh kita, yang tinggal di dalam kita semua, ya, untuk menasihati, ya, supaya kita tidak jatuh. Siapa di sini yang daftar untuk jatuh? Gak ada kan? Maka itu saudara harus mendapatkan orang lain untuk menopang saudara. Ya, dapatkan orang lain untuk menopang saudara. Kalau enggak saudara dan saya, ketika engkau rajin-rajinnya melakukan firman Tuhan karena mengasihi Tuhan, engkau akan dibuat sukses oleh Tuhan. Dan kesuksesan itulah yang membuat engkau jatuh. Kembali lagi saya katakan, itulah sebabnya saudara harus pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Berdoalah dalam roh senantiasa supaya saudara bisa melakukan apa yang engkau pegang, yaitu firman Tuhan. Tetapi sekuat-kuatnya orang itu kalau sendirian, itu pasti juga lemah. Jadi itulah perlunya saudara mendapatkan orang lain untuk menopang kita dalam doa dan nasihat. Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Waspadailah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Jangan sampai kita, saudara-saudara, ya, pertama-tama untuk menasihati kita, ya, yang ngajak tadi harus dinasihati, didoakan dan dinasihati, supaya hati kita tidak jahat. Sudah diangkat Tuhan, hatinya jahat. Jangan. Ya. Ketika kita mulai lihat dunia, kekayaan dunia yang kita miliki, mata kita sudah enggak terarah lagi kepada Tuhan. Tapi mulai terarah kepada harta. Saudara-saudara,
Artinya kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan atau kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan hati kita menjadi jahat. Dan kita menjadi murtad kepada Allah. Ya, kemudian ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi kalau kita ketemu itu harus saling menasihati. Siapa di sini yang bilang, ayo nasihati saya, angkat tangan? Tidak ada. Oh ada, 2 orang ya. Memang kita harus minta nasihat orang lain. Ya. Jangan kalau dinasihati kemudian tersinggung, tersenggol. Ya, jangan. Ya, kita membutuhkan nasihat orang lain. Nasihat yang sesuai dengan firman Allah, yang betul-betul digerakkan oleh Allah melalui roh kita yang kita sampaikan dengan iman. Ya. Jadi saudara-saudara, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Ini hari besok atau hari ini, hari besok atau hari kemarin? Hari ini, hari besok atau hari kemarin? Hari ini. Selama saudara masih bisa bernafas dan melihat dan mendengar, saudara harus saling menasihati setiap hari. Ya. Ya. Mulai kebuka ya saudara ya. Yang enggak kebuka jangan tersinggung. Ya kan? Inilah firman Tuhan yang dikatakan ya. Firman Tuhan itu baik atau tidak baik untuk keadaan kita, kita harus sambut dan kita harus lakukan ya. Firman Tuhan itu untuk mengoreksi kita, untuk membersihkan kita. Saudara, supaya kita tidak jatuh. Walaupun saudara sudah diberkati. Walaupun saudara sudah dikatakan saya orang yang berbahagia. Saya sukses. Ya, tapi saudara di atas itulah letak saudara untuk jatuh. Ya. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih disebut hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Ya, tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Kita ini sudah mendapat kasih karunia. Kita sudah mendapat Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjamin bahwa seluruh apa yang dikatakan Alkitab itu menjadi milik kita. Saudara-saudara, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, kepada keyakinan iman kita yang semula. Yang semula waktu engkau belum terima Yesus bilangnya apa saudara? Kaulah segala-galanya. Setelah punya keberhasilan, Tuhan nomor berapa? Sekian. Nah, sekian. Nah, itulah perlunya saudara berpegang pada firman Allah dan berdoa dalam roh. Supaya saudara dinasihati oleh Allah secara pribadi, tetapi engkau juga perlu mendapatkan orang lain untuk menopang saudara dalam doa dan nasihat, ya, supaya saudara jangan jatuh, ya, supaya saudara tetap pegangan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita kumpul begini anget, rasanya kuat. Kalau setiap pagi saya berdoa bersama-sama, rasanya saya enggak sendirian. Kalau siang hari saya berdoa, rasanya enggak sendirian. Kalau malam saya berdoa, rasanya tidak sendirian. Saya butuh saudara. Dan saudara butuh orang lain, dapatkan orang lain itu untuk menopang saudara. Jadi itulah yang disebut pesan Tuhan yang belum saya sampaikan, yang saya tunda, bahwa kita harus
bergantung kepada Roh Kudus yang saya sampaikan pada tutup tahun itu. Tetapi sebetulnya saya harus menyampaikan ini. Pendampingan. Supaya saudara didampingi orang-orang lain. Dan saudara juga mendampingi orang lain. Ya, dampingi orang lain. Saudara didampingi orang lain. Dan orang lain mendampingi saudara. Ya, jadi saudara-saudara, biarlah kita dapatkan orang lain untuk menopang saudara. Apakah saudara sudah mendapatkan orang lain untuk menopang saudara? Tuhan Yesus mendapatkan 12 murid untuk menopang dia. Sudah berapakah orang yang engkau dapatkan, yang engkau dampingi, yang engkau gembalakan, yang engkau muridkan? Harusnya 12. Ya. Amin saudara. Saya bicara dari hati kepada hati. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah membantu saudara di dalam doa. Yang kedua adalah untuk menasihati saudara. Ya. Biarlah di dalam persekutuan itu kita saling ide pertamanya begitu. Tetapi kemudian kita juga harus saling menasihati. Ya. Paulus menasihati jemaat di mana? Roma. Di Roma. Ya, saudara juga. Kemudian akhirnya Paulus yang minta mendapatkan orang lain untuk mendukung dia. Minta dukungan doa. Dan juga saudara-saudara, dia juga menasihati dan dia juga dinasihati. Tapi idenya adalah seperti pohon. Satu orang mendapatkan akar, mendapatkan batang dan carang. Akar itu ditopang oleh siapa, saudara? Akar itu menopang batang. Betul nggak, saudara? Makanan yang ditarik dari tanah itu dari akar itu diberikan kepada batang. Batang itu menyalurkannya kepada carang. Dan carang itu menyalurkannya pada daun dan buah. Nah, harusnya begitu. Ya. Nah, saudara-saudara, tetapi jadi pertama-tama Rasul Paulus saudara ngajak untuk jemaat di Roma membantu dia berdoa. Ya, pertama dia menasihati. Kemudian ngajak yang diajak tadi untuk berdoa untuk dia. Ya, kemudian saudara saling menasihati dan akibatnya saling mendoakan. Tetapi idenya adalah akar tadi minta support dari batang, batang minta support dari carang, carang minta support dari daun. Setelah dimasakin, saudara-saudara, setelah dimasakin oleh daun, ya kan? Itu jangan semuanya disalurkan kemana, saudara? Ke carang, ke batang, dan ke akar. Itu Om Ikim sama Tante Hera itu nasihati saya. Itu mangga yang dibawa di depan itu. Saya begini-beginiin, saudara. Kan kalau dilihat kan sudah terluka semua. Tapi kata Om Ikim sama Tante Hera, coba kupas. Ya, beri sekeliling. Ya, supaya makanannya enggak dikasih semua ke akar. Ya, supaya hasil masakannya itu saudara-saudara bisa untuk buah. Ya. Oke, jadi idenya saudara, ya, idenya saya menasihati saudara untuk bantu saya di dalam doa dan nasihat. Oke,
Demikian juga saudara harus minta dapatkan orang lain untuk saudara ditopang di dalam doa dan nasihat. Tentu bukan nasihat akal, tetapi nasihat roh, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam rohmu dengan cara berdoa dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Itu akan keluar doa dan nasihat. Oke, shalom. Ya, gampang kan? Orang yang bodoh pun bisa, asal jangan akal-akalan. Nah, saudara, bisa enggak itu akal-akalan? Bisa. Itulah sebabnya firman Tuhan harus katakan, setiap orang yang bernubuat harus diuji. Siapa yang uji? Ya kelompok doa tadi. Ini nasihatnya betul-betul berasal dari Tuhan atau akalan. Nah, begitu ya. Saudara bisa lihat, itu kalau nubuat itu berasal dari roh Tuhan yang ada di dalam rohnya, setiap yang diucapkan itu betul. Karena ada nubuat yang enggak terjadi sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, itu mestinya kelompok dari nabi tadi itu mesti nasihati. Kan fungsinya menasihati kan? Menasihati, kok Pak Gembala kok enggak kejadian. Nah, apa yang mesti dikoreksi? Waktu kamu nubuat tadi kecampur pikiran atau murni dari roh? Kalau murni dari roh itu pasti benar. Amin saudara. Ya, jadi saudara nggak usah takut. Sebab firman Tuhan katakan kamu semua boleh belajar bernubuat. Seorang lepas seorang. Nggak apa-apa salah. Ya, asal mau rendah hati, terus berlatih. Namanya anak kecil itu kan pernah salah. Saudara waktu sekolah dulu pernah salah nggak ngerjain soal? Lah ya sama. Ya, kita melatih roh kita. Yang penting tujuan kita mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengambil orang lain atau mendapatkan orang lain untuk kita saling pertama-tama minta didoakan dan dinasehati, tapi akhirnya saling mendoakan dan saling menasehati. Dari sini ya kita lihat next. Yaitu Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Jadi gimana caranya saudara supaya mendapatkannya? Orang-orang tadi, saudara harus apa ya saudara? Harus ini apa? Welcome. Ya, saudara harus welcome. Untuk mereka membantu saudara. Ya. Jadi saya harus welcome sama saudara. Terima kasih untuk bantuanmu dalam doa dan nasihat. Nah, ya kan? Harus begitu. Saudara juga harus dapatkan orang lain welcome. Ya, gimana caranya? Ya, saudara-saudara, saudara harus welcome terhadap mereka untuk membantu saudara dan jujur dengan mereka. Ya, jujur itu apa? Artinya benar. Ya, benar-benar tulus. Ya. Nah, nanti jujur itu apa maksudnya? Kita lihat Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu
juga jangan kena pencobaan ya. Kalau saudara lihat orang lain, saudara-saudara, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kita yang lebih rohani ya, entahkah itu sebagai yang ngajak atau yang diajak, kan dua-duanya bisa jatuh. Ya kan? Saudara, kalau saudara pernah diajak orang enggak? Pernah. Kalau mereka yang ngajak saudara jatuh, diapain? Hah? Harusnya dinasehati. Harusnya dinasehati. Ya, kalau kita kan enggak. Wah, dia senior. Ya, enggak boleh. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tapi dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh juga. Semua kita ini rawan jatuh. Gak ada orang yang hebat. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau ada yang jatuh, dengan roh yang lemah lembut dinasihati. Amin. Amin. Ya kan. Oke. Mulai jelaskan saudara ya. Pertama-tama memang yang ngajak tadi, yang minta pertama-tama dia yang menasihati. Ayo dukung saya dalam doa. Nah, saudara-saudara, setelah itu gunanya untuk mendukung dalam doa. Setelah itu kita juga siapa yang jatuh, itulah yang dinasihati. Jadi bukan yang dinasihati itu yang ngajak saja, tapi yang diajak. Nah, supaya enak saudara, supaya murni, semurni mungkin saudara berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Nanti saudara akan tahu. Itu bukan sekedar tafsiran saja, makna saja, tapi bisa melewati penglihatan dan lain sebagainya. Ya. Saudara-saudara, saya itu ngomong-ngomong loh sama tante gitu ya, karena saya tahu saudara banyak yang nggak siap untuk dinasihati. Ya. Saya ngomong begini, ya, ada orang yang sebetulnya bisa naik, tapi nggak bisa naik-naik, tapi ngesot terus di bawah. Karena apa? Begitu dipromosi sama Tuhan, dia pegangan sama promosinya, bukan pegangan sama pemberinya. Apa lagu tanganmu pribadimu? Mencari Pribadimu bukan pemberianmu, ku meninggikan namamu di atas segalanya. Kalau saudara udah diangkat Tuhan, dipromosi, saudara pegangan siapa? Kalau dinasihati marah nggak? Itu. Ya. Saudara-saudara, kalau engkau dipromosi, itu tambah pegangan firman Tuhan, berdoa dalam roh. Justru cari orang sebanyak mungkin. Topang aku di dalam doa dana nasihat. Ya, itu saudara-saudara. Supaya jangan ada di antara kita yang jatuh. Ya, amin. Tadi ayat ini pasal 6 ayat 1. Sekarang kita akan lihat lagi saudara-saudara
Welcome. Ya. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau saudara udah ngajak orang, ya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Benar ini jujur. Saya ajak saudara, kalau saudara doakan saya, nasihati saya, jangan bilang enggak. Saya enggak begitu, harus jujur. Amin saudara. Harus jujur. Ya, jadi kalau saudara ngajak orang untuk dukung saudara dan memberikan nasihat, kalau saudara dinasihati jujur. Mesti kita welcome sama mereka dan jujur. Enggak. Kan mereka bingung, saya dapat dari Tuhan. Kok mereka bilang tidak? Yang benar mana? Ya kan? Berarti kita tidak, saudara, tidak welcome sama dia. Padahal dia menopang kita. Harusnya gimana? Kita harus punya, kita yang ngajak harus welcome. Harus jujur. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya. Sesama anggota tubuh Tuhan maksudnya. Ya. Ilhamnya kan dari Tuhan, dari Sang Kepala Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan oleh Roh Kudus kita berbicara. Kita menasihati orang lain. Ya. Jadi harus welcome. Harus jujur. Ya. Berkata benar seorang kepada yang lain. Jangan bulat lah. Yang diajak tadi kan bingung. Loh, aku ini katanya disuruh doain, suruh nasihatin. Sekarang udah aku doain dan nasihati, katanya saya suruh bergantung sama Roh Kudus. Saya udah bergantung sama Roh Kudus kok salah. Padahal itu murni, bukan dari otakku, bukan dari rekayasa-aku, bukan dari akal-akalanku. Kok salah juga? Nah itu kan saudara tidak jujur dan tidak berkata benar. Saudara nggak welcome namanya. Ya, kita harus welcome. Ya, kalau sekarang dinasehati bulet aja, ya kan? Topa tapi, topa tapi. ya. Kalau saudara Tuhan negor saudara, milikilah hati yang lemah, lembut ya. Oke, yang terakhir, ya menjalin persekutuan dengan saudara pasangan saleh lainnya. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ya, kita ini mesti saling memperhatikan saudara. Ya. Selain welcome, ya kita harus saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jadi kalau nggak ketemu, itu saling memperhatikan. Ya, jangan kalau ketemu minggu aja, kalau ketemu komsel aja, enggak begitu. Kita harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dorong, beri semangat, beri gairah. Terus berdoa dalam roh, terus bertumbuh di dalam manusia rohani kita. Terus jadi bagian dari kebenaran sampai kita dimuliakan, artinya kudus dan saleh. Ya, kita harus ke situ. Saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ayo, siapa yang mulai mundur? Zoom, angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Tuh, ya kan? Tuh, lihat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Zoom itu ibadah. Ya. Karena disitulah kita saling mendoakan dan saling menasihati. Gimana? Kita waktu jam doa setengah jam.
Selalu kita berdoa dalam roh dan berdoa di dalam akal. Artinya saudara sedang mendukung doa kepada siapa yang ngajak saudara, dan saudara sedang menasihati siapa yang ngajak saudara. Ya, bisa mendoakan untuk yang ngajak, bisa juga doakan diri sendiri, bisa juga menasihati yang ngajak, juga bisa juga nasihati diri sendiri atau orang lain. Ya, baik yang doa maupun nasihat bisa juga untuk orang lain. Ya, jadi saudara, janganlah kita kebiasaannya kan setengah jam lewat, sudah lewat doanya baru nongol pas firman Tuhannya. Ya kan? Ya apa tidak? Iya. Iya, ya. Janganlah kita menjauhkan, saudara, ini supaya saudara ngerti maksudnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan punya mula. Kita semua kembalikan kepada Tuhan. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kebesaran dan kejayaan. Akui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Saya rindu saudara mengambil keputusan. Kita semua mengambil keputusan, dapatkan orang lain. Kalau setelah engkau mendengar firman Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadamu dalam rohmu, jangan keraskan hatimu.
Siapa yang mau ngambil keputusan, aku akan mendapatkan orang lain untuk mendukung saya di dalam doa dan menasihati saya, yang pada akhirnya bisa saling mendoakan dan saling menasihati. Siapa yang mengambil keputusan, saya mau mendapatkan orang lain untuk mendukung saya di dalam doa dan nasihat. Engkau boleh angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Lihat, lihat hatiku, lihat tanganku. Hinaralama sando. Ngomong dalam bahasa roh, ngomong dalam bahasa Indonesia. Hinaralama sande noso. Bicara dari dasar hatimu, dari pimpinan Roh Kudus. Hinarala sandena, hinarala tandene kerele sando, hinasena. Saya mau Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Seluruh yang apa yang ada pada kami kepada Tuhan. Haleluya. Tidak terkecuali kami berikan kepada Tuhan. Turunkan tanganmu. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang mau welcome terhadap orang-orang yang mendukung kita dalam doa dan nasihat dan jujur? Aku welcome Tuhan. Aku mau welcome. Aku akan memberikan permadani selamat datang kepada mereka. Saya akan memberikan kehormatan kepada mereka. Saya mau jujur. Saya mau berkata benar kepada mereka. Siapa yang ngambil komitmen itu? Angkat tanganmu. Hinarala matande nekerele kandino korolo sande. Hinarala wasande nekerele kandiarala sando. Hinarala sande. Hinarala watande nekerela sendarala waserala sando. Jangan takut anakku, aku menyertaimu. Jangan takut anakku, aku mengasihimu. Akulah yang akan membuat engkau menjadi kuat dan perkasa di dalam aku. Hinarala waserala sando rase. Hirala wala 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 wasande. Hinarala wasando, hinarala se, hinarala so, rala sande, nasa, hinarala se, rala sande. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.